bukan berarti kesaksian Yohanes itu salah. Yesus tidak mempersalahkan kesaksian Yohanes. Ya kan, tidak pernah Yesus mempersalahkan kesaksian Yohanes salah. Tetapi memang yang penting adalah Yesus, karena Yesus sendiri yang ngomong. Ya, dan apa yang dia akan lakukan itu ya yang dia nyatakan secara langsung. Dan kalau Yohanes kan tidak secara langsung dari Yesus. Sama dengan presiden kepada menteri-menterinya. Kira-kira ucapan siapa yang lebih penting? Palinglah presiden daripada bawahannya. Yohanes kan hanya bawahannya. Yohanes kan adalah rasulnya. Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus adalah lebih penting dari apa yang diucapkan oleh Yohanes. Tetapi bukan berarti ucapan Yohanes itu apa? Salah. Karena dia adalah perwakilan dari Yesus sendiri. Rasul dari Yesus sendiri. Itu jawaban saya. Oke. Jadi pertanyaan itu gini. Yesus ya, apa itu berkali-kali ngomong dirinya utusan. Yesus berkali membuktikan bahwa dirinya hamba. Yesus juga berkali-kali mengatakan inni rabbi wa rabbukum. Lukas 4 ayat 8. Ini Tuhanku dan Tuhanmu. Ini menggunakan kata-kata menunjukkan ataupun isyarah. Arti kata ini nggak mungkin ke sini, pasti ke situ. Nah, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu. Menunjukkan apa? Dia mengajarkan tentang ketuhanan Bapa. Menunjukkan Yohanes ingin Yesus dituhankan. Kata Yesus, jika di dalam pola pikirmu berbenturan antara kesaksianku dan kesaksian Yohanes, kesaksianku lebih tinggi. Menunjukkan apa? Yesus adalah hamba dengan kesaksian dirinya sendiri. Yesus adalah Tuhan dengan kesaksian Yohanes. Sesuai dengan Yohanes 5 ayat 36. Mana yang paling benar? Oke, Yesus itu bukan cuma hamba, Yesus itu bukan cuma utusan, tapi Yesus juga adalah anak Allah. Dia sendiri mengaku dan Bapaknya mengkonfirmasi ketika dia dibaptis. Ya, suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus itu bukan cuma sekedar hamba, dia juga itu adalah anak Allah. Orang Yahudi mengatakan, oh dia itu menyamakan Allah dengan dirinya. Karena menyebut dia itu adalah anak Allah, dan Yesus sendiri mengatakan itu adalah anak Allah. Waduh, oke Bang, ini izin tanggapi ya. Kau Gus. mengatakan Gus, satu menit Ustadz. Kau mau mengatakan anak Allah. Apakah anak Allah berarti adalah Allah? Bang, apakah menurutmu anak Allah adalah Allah itu sendiri? Anak Allah itu adalah penjelmaan juga dari Allah, kan? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Loh. Firman itu adalah baca Allah. Roma. Baca Roma 4 Roma. Coba baca di Roma perkataan setiap orang yang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Setiap orang yang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Berarti banyak Tuhanmu. Kalau kau meyakini beda yang disematkan kepada Yesus. Baca Roma 8:14 ya, kita tapi lihat beda. Misalnya kami juga mengatakan ada nih. Tetapi beda yang kasih data ya. Yang disematkan kepada Yesus. Bang, ini memakai bentar dulu Bang. Kamu bilang kan anak Allah adalah Allah itu sendiri. Nah kita lihat data-data bahwa kau salah. Izin setelah ini aku mute. Aku adalah yang awal dan akhir. Apakah itu bukan Allah? Kamu jangan dulu ke Alfa Omega lah. Sabar dulu lah. Itu pengakuan dari Yesus sendiri. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Bisa membesari diriku ternyata ya. Yang awal, dia yang akhir. Bisa membesari diriku. Nah, aku Allah itu bukan berarti dia adalah Allah, karena semua orang banyak. Kalau kau menjadikan anak Allah adalah bagian dari Allah itu sendiri, banyak Tuhanmu. Roh Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah, berarti ini menyangkut banyak orang, semua orang. Jadi kalau kau memaknai roh Allah itu adalah Allah itu sendiri, atau anak Allah adalah Allah itu sendiri, banyak sekali Tuhanmu. Ya. Beda itu. Kok beda? Dari mana bedanya? Sama-sama anak Allah. Bedanya begini. Bedanya begini. Anda disebut anak Allah, Anda bisa membangkitkan orang mati di air saman. Anda bisa menghakimi. Dari mana itu? Mana datanya itu beda? Yesus sebagai anak Allah, dia akan menghakimi. Yesus sebagai anak Allah, dia akan memberikan upah hidup yang kekal. Yesus sebagai anak Allah, dia akan membangkitkan orang-orang mati di air saman. Itu saja sudah beda. Izinnya lanjut host.
izin ya, sebentar. Abang, saya mau menjawab omongan abang itu nggak pakai omongan asumsi saya pakai ayat. Ya, Saya kita juga belajar pakai untuk ayat, bro. diskusi elegan ya, jangan diskusi kayak pasar. Kita pakai ayat aja begini. Tolong bacakan kepada saya Matius pasal 26 ya, ayat 63 dan 64. Siapa yang menyatakan Yesus itu anak Allah? Tolong sebutkan, Bang. Matius berapa? Matius 26 nomor 63 dan 64. Dan apa yang Yesus katakan untuk dirinya? Ingat, tadi host mengatakan Yohanes 5:36, pasal 5 nomor 36, itu kesaksian Yesus lebih tinggi daripada Yohanes, apalagi yang ada di sini. Tolong Saya jelasin, Bang, baca ya. Sini, Bang, ya. Kita pakai ayat ya. Kalau Ya, membantah saya pakai baca. ayat ya. Ya, makasih. Sekali lagi di Matius berapa itu? Matius 26, dicatat, Bang, dicatat aja dulu, Bang. Ya, Matius 26 ayat. Dicatat ya. Ya. 63 dan 64. juga 63. 64. dan 64. Ya. Nah, Matius 26, oke. 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Sampai ayat berapa? Oke. Di 63, siapa yang memfitnah Yesus sebagai anak manusia, anak Allah? Oke, di sini dia. Oke, saya mau jelaskan. Boleh saya jelaskan? Nggak usah dijelaskan ini gimana? Ya. Artinya saya nggak mengada-ngada ya. Yang menyatakan Yesus anak Allah itu siapa? Jawab singkat aja, Bang. Oke, Yesus mengatakan dia itu adalah anak manusia situ ya. Setuju? Yang mengatakan dia anak Allah siapa, Bang? Oke. Ahli-ahli Taurat ya, imam-imam besar. Oke. Untuk apa dia mengatakan Yesus anak Allah? Ahli-ahli Taurat ya, imam-imam besar. Ahli Taurat mengatakan. Untuk apa? Untuk memfitnah Yesus agar Yesus disalibkan. Oh iya, itu Paham fitnah ya? kan? Singkat, Bang, nama saya singkat. Itu ya. Oke. Pinter Ya, nggak Sekarang- sesuai sesuai ayat ya. Saya nggak asumsi ya. Hari-hari bahas itu aja. Oke, Kang. jemaah Islam, coba Anda baca di Yohanes pasal 22. Yohanes pasal Anda baca 22. dulu. Yohanes pasal 22 ayat berapa? Yohanes 22 ayat 12 dan 13. Ya, lihat ya, orang Islam hanya sekali doang kita langsung buka. Wahyu pasal 22. Sorry. Wahyu pasal Wahyu. 22 ayat 12 dan 13. Pasal 22 ayat 12 ayat 13. Oke, saya bacakan, tenang aja. Ya. Jadi kita enak gitu loh, diskusi itu kayak bodoh jangan ya kau pasal. sama gue bodoh. Sama Ya. kau kayak Bunda Rahma itu. Ya. Sabar ya. Hari-hari bahas kita Wahyu orang. 22 ayat 12. Sabar. Ini orang-orang yang nggak punya. Ini Jangan saya lagi emosi, enak-enak jangan diskusi nih emosi, pakai bro. data ini. Kalau kamu datang Bukan kemarin emosi, rusuh, bro. Kalian mendingan itu, turun. kalian itu ngebahas itu, cuma turun aja kau. Oh, sebenarnya orang nggak punya otak, Ribut Bos. kali kau. Merasa benar kau tak punya otak kau. Saya bacakan Wahyu Aku punya 22 otak, ya. Jing. Satu, turun kau. Tolol. Sama kamu Bunda Rahma itu kau. Turunin, Bos. Bunda Rama ke moderator. Dijelaskan sama Wahyu kau. 22 sesungguhnya aku datang Bentar, Bos, aku ngomong bentar aja. Jelasin sama aku, gue pura-pura nggak ngerti kau. Ya, benar. Padahal memang betul dalam Bunda Rama kan host ya, Bunda Rama ya. Kau yang tolol, jadi turun kau. yang di atas di ini aja, apa namanya tuh antara dua. Kalau dijelasin sama orang, Nah, kalau nggak mau diskusi benar dia, di kau udah nanya, dijelasin, nanya, Boleh. dijelasin. Hari-hari Karena kau ada aja kerja nih, bertanya. lanjut kerja ya. Nah, atur roomnya Bunda Rama. Izin ya. Bunda Rahma ini pun satu. Lihat ya. Lihat ya orang Kristen ya, pengikut Kristus ya. Lagi bang, ini Ya, moderatornya bang. Pengikut ini Paulus orang itu. satu ini pemersatu Tapi kalau bangsa kau bilang itu, tolol. punya akal. Kau yang tolol. Saya gunakan Kau tak punya pakai akal. ayat, dia menghujat ayatnya. Tolol. Kau lihat dulu Turun di aja, dunia. turun. Lihat dulu di Itu dunia. anti Kristus. Mayoritas Turun nanti Kristus. siapa yang mayoritas? Enggak. Bang, siapa yang tolol? Bang, pemersatu bangsa? Enggak, siapa yang bodoh? Cuman kau aja yang merasa sok pintar di Indonesia ini. Bang Dharma, Ya, sabar. yang paling pinter tahu nggak apa, Bang?
Tuhan nggak Ayo, tahu tolong. arah mau berbuah atau enggak, tahu nggak? Di dunia ini Tuhan kau lihat dulu dia mayoritas siapa menciptakan di dunia. sesuatu nih, ngeciptain Kita pohon, itu di mayoritas tapi dia nggak tahu siapa? nih pohonnya berbuah atau enggak, gitu. Host, Mana yang jemput lebih bodoh, Paus Bang? itu, host. Mana yang lebih bodoh, Bang? Kau yang pengikut apa? Batu. Ikut apa? Kau mayat. Bang, ya kan? Tuhan menciptakan pohonnya. Ya, tiba-tiba Tuhannya ngambek sama pohon sampai ngutuk pohon. Kau lihat Supaya dunia nggak ini, berbuah. dunia. Kau lihat dunia. Ini Bang pertanyaan Kau tuh lihat gini. dunia. Tuhannya Paling yang pintar tiba-tiba itu bodoh siapa-siapa. atau Orang pohon kaya itu aranya yang siapa-siapa. kurang ajar, Bang? Yang punya Coba jawab, Bang. beli itu punya otak siapa-siapa. Kau lihat dunia. Apa orang ngomong leh. Yang lebih bodoh, Kau cuma ya, di Indonesia aja Tuhannya kau yang nggak tahu. tahu ciptaannya berbuah atau enggak, ataupun pohon aranya yang kurang ajar. Udah tahu Tuhan tapi nggak mau berbuah, Bang. Waduh. Kau lihat dunia. Orang-orang pintar semua. Siapa yang orang-orang pintar di dunia ini? Bang, turunin aja Bang. Pintar di dunia, Kau- jadi kau- orang yang pintar di dunia Dia nggak mau adalah diskusi orang itu, yang tidak lebih ada. pintar daripada pintarnya binatang, tolol. Bang. Kamu itu. Orang yang lebih pintar daripada binatang, binatang nggak ada yang nyembah binatang. Tapi ketika manusia menyembah manusia, lebih bodoh dari binatang. Karena apa? Binatang nggak ada yang nyembah Makan binatang. babi gini lah, tolol. Bang, jadi iya, dia nggak ada ilmunya Bang, turunin aja Bang. Bang, Nggak, tolong. itu Bang, orang pengikut jalan bodoh. lurus, Bang pengikut jalan lurus, mohon maaf ya, omongan saya tadi karena beliau yang seperti itu. Tapi Anda sopan, insya Allah kami terima dengan baik. Oke, silakan dilanjutkan. Saya mau kerja. Lanjut, Bang Gemma. Ada Bunda Rahma sebagai ini apa namanya itu? Moderator. Kasih Apa satu itu? lagi, Bang. Moderator. Nah, Iya. nah, silakan lanjut ya semuanya ya. Gempa Islam Ya, baca di Wahyu pasal 22. Gempa Oke, saya Islam baca baca di Wahyu 22. ya. Sesungguhnya aku 22, datang ya. segera dan aku membawa Islam upahku kalau untuk hotel membalaskan. lembut, Islam lebih lembut lagi. Ya, oke, saya baca dulu ya sebentar ya Bang ya. Wahyu 22 nomor 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oke, pertanyaan saya, yang akan membawa upah hidup kekal siapa? Di sini nggak ada kata hidup kekal, Bang. Hah? Upah itu menurut perbuatannya siapa yang akan membawakan itu? Ya, tapi nggak ada Apakah hidup ada kekal, ya, nabi? Bang. Tolong ya, Bang, jangan ditambah-tambahin ayat ini, nanti Iya, kena Wahyu jangan 22 jangan nomor ditambah-tambah. 18. Iya, siapa yang akan memberikan upah? Ya, saya baca lagi ya. Sesungguhnya aku Ya. datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Upahnya Lanjut apa ayat siapa ini? 13. Lanjut ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, artinya berawal dan berakhir. Oke, baca Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat 3, huwal awalu huwal akhiru wal dohiru wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Itu dia itu bukannya Tuhan itu berawal, tetapi dilihat Di dari situ- ayat itu mubtada khobar. Sebentar saya jelasin. Wal awalu dia yang mengawali, wal akhiru dia yang mengakhiri, wal awal wal akhiru wal dohiru, dan dia yang menyatakan, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin, dan dia yang menggaibkan, wa huwa ala kulli syai'in alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui dari apa yang dia ciptakan. Itu apa paham sekarang? Ayat wal awal itu adalah tentang penciptaan. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Yesus mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid Bang. juga dia sebut, dialah yang awal, Oke. dialah yang akhir. Yesus mengakui itu, brother. Jadi Yesus itu Beda adalah Allah. pemahaman, Pak. Ya, saya kasih tahu ya, ini sebentar saya buka kamera ya. Beda Ini pemahaman. karena Oten ini selalu menyamakan untuk mengusahakan menyamakan dengan Islam ya. Saya buka aja surat 57 ya. Ya Bang, izin ya Bang ya. Ini karena Oten ini karena dia nggak tahu, jadi kita nggak usah marah karena dia nggak tahu begitu. Sebelum jauh ya, sebagai orang sebelum Islam. jauh. Karena tadi bawa Al-Hadid. Nah, gini, sedikit aja, sedikit. Siap tuh lanjut lagi. Ya ini dia nih ya. Ini Bang ya. Di sini dikatakan ayat yang sebelumnya ini tentang apa? Tentang kejadian lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Wal awwalu. Di sini udah alif lam. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini dia yang awal, dia yang mengawali. Ini mubtada khobar. Tanya, salah gak saya ngomong? Boleh tanya sama Abang Darman. Bang Darman, ini apa Bang Darman? Masya Allah, mubtada khobar. Dia yang menciptakan. Dan di sini katakan gini, wahwa dan dia bikuli yang menciptakan segala sesuatu maha mengetahui. Oke, nah ini Al-Quran yang aslinya ini, ya. Nih. Ini kalau ini baru Al-Quran, kalau ini bukan Al-Quran, ini ada terjemahannya. Ini Al-Quran asli. Nah, kalau orang Islam tuh kalau baca Quran tuh yang ini. Yo, tuh nggak ada terjemahan tuh, ya. Ya, Islam itu begini, Bang. Yo, ini Al-Quran baru, Bang. PPJ aja belum tentu bisa baca ini, Bang. Gemeter saya kasih ayat ini, Bang. Gitu. Nah, silakan Bang Darman, lanjut Bang Darman ya. Jadi Yesus sendiri mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dia yang akhir. Tapi sayang, beribu-ribu sayang, tidak pernah Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi pertanyaan itu firmannya dari siapa? Dikutip dari mana? Tunggu. Ini yang saya asik banget nih. Terpicu saya untuk menjawab tuh. Padahal, kita membandingkan pernyataan apa? Siapa ngomong tadi? Padahal gampang banget ini, Bang. Bener nih, Oten emang pusing dia mau pusing. Enggak usah. Enggak, kita mau bandingkan kita mau bangun konsekuensi logik di balik dua firman. Yang dikatakan ini dua firman ya. Ini. Lihat. Islam mengatakan masalah keawalan ada di Al-Hadid. Artinya apa? Dalam Al-Hadid membicarakan bahwa yang namanya Tuhan yang paling awal dan yang paling akhir. Udah? Oten membawa ayat berapa tadi? Pokoknya masalah alfa dan omega ya. Oke, kita tinjau alfa dan omega ini objeknya siapa? Manusia. Ya. Siapa? Yesus. Oke, objek daripada huwal awal dan akhir yang sama pemahaman dengan alfa omega apa? Tuhan ataupun Allah. Apa interpretasi daripada Allah? Adalah satu Tuhan yang berbeda jauh dengan makhluknya, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Menunjukkan apa? Yang namanya Tuhan punya otoritas tertinggi yang nggak mungkin sama dengan makhluknya, karena dia sang maha kuasa. Kalau makhluk sang maha lemah, maka perbedaannya kita tinjau. Kalau daripada ini cocok nggak untuk Tuhan menjadi awal? Benar. Jika Tuhan ditaklukkan oleh ketiadaan, menunjukkan Tuhan pasti butuh pencipta di balik ketiadaan untuk adanya Tuhan. Maka Tuhan akan bertuhan. Menunjukkan apa? Yang namanya Tuhan tidak boleh ada tanggal lahirnya. Kenapa kemudian tidak boleh ada tanggal lahirnya? Karena Tuhan akan tunduk terhadap yang melahirkannya. Menunjukkan jika Tuhan ini ada karena ada awal ataupun ada tanggal lahirnya, maka Tuhan akan bertanya untuk dirinya sendiri, siapa yang menciptakan aku? Sama seperti kita, kenapa aku harus lahir? Karena apa? Ada awal. Daman di tahun 96 lahir, di tahun 95 masih belum lahir. Maka saat tahun 96 Daman dapat satu konklusi, ibuku yang melahirkanku. Terus Daman dapat konklusi, ibuku pasti dilahirkan oleh nenekku. Terus Daman dapat konklusi lagi, pasti nenekku itu lahir daripada nenekku lagi. Menunjukkan apa? Kalau sesuatu ini kemudian ada awal pada penciptaannya, maka sesuatu ini akan menanyakan siapa awal daripada penciptaannya. Maka cocoklah untuk Allah Ta'ala tidak ada awal. Karena jika Allah ada awal, maka dia ditaklukkan oleh Tuhan yang menciptakan awal padanya. Terus kepada tidak ada akhir. Tidak ada akhir, tidak mungkin Tuhan memiliki akhir. Jika Tuhan ada kata tiada pada Tuhan, maka akan membatalkan semua kekuasaannya. Contoh, Daman hidup. Daman masih hidup nih di tahun 2024. Daman tarik nafas. Bisa. Daman gerak. Bisa. Daman geleng-geleng kepala. Bisa. Menunjukkan apa? Daman ada karena Sang Maha Ada masih ada.
sumber kekuatan daman diberikan oleh Sang Maha Ada karena dia masih ada. Karena dia yang ada, maka adanya daman didasari dengan adanya Sang Ada. Gerakan daman yang seperti ini, karena ada Sang Ada, memberikan kuasa di balik gerakan yang seperti ini. Sekarang kita meninjau Alfa dan Omega. Kata Yesus, aku adalah Alfa. Di mana Yesus sebelum dilahirkan Maria, maka membatalkan alfanya. Sekarang ilmu 2024, ada nggak Sherlock dong Yesus di mana? Ataupun kasih tahu aja bentuk muka Yesus, ataupun suruh naik ke atas ngomong dengan saya untuk menunjukkan bahwa dia masih ada, maka membatalkan konsep Omega. Mana yang lebih logik, Pak? Akankah seorang Tuhan yang maha hebat Yesus mengkhianati pola pikir manusia di balik Alfa dan Omega? Kalau arti Alfa yang seperti saya bilang tadi, tidak boleh ada awal pada Tuhan, maka akan dipertanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Jika seandainya Tuhan terpaham kepada akhir, maka menunjukkan apa? Kenapa kuasa makhluk masih ada sedangkan Tuhan nggak ada lagi? Kita tinjau daripada adanya Yesus, yang dia manusia, manusia ngomong Alfa dan Omega, buktinya dilahirkan. Kita ngomong dia adalah Omega, buktinya mati. Maka saya bilang sekarang, saya berikan pertanyaan ke Bang ini, Bang apa namanya itu, Bang pengikut jalan lurus. Secara pola pikir pengikut jalan lurus, saya ngomong, aku adalah Alfa. Bang jalan lurus, aku adalah duluan ada daripada ibuku. Anda akan percaya nggak itu? Nggak akan. Karena apa? Satu, akal Anda akan memproduksi pola pikir bahwa ini daman. Dia lahir tahun 96. Enggak mungkin dia lebih duluan ada daripada emaknya. Oke, silakan ditanggapi atau yang lain. Silakan. Saya mau kerja lu. Pertama saya bilang kalau misalnya dialah yang awal dan dialah yang akhir kamu tidak mau gunakan, berarti dihapus saja ya Al-Hadid ayat 3. Yang kedua, memang demikian. Yesus sendiri mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tunggu, selogis itu masih nggak bisa dipikirin ya Bang ya? Itu firman Tuhan. Duluan siapa? Abraham dengan Yesus. Enggak, sebentar, hapus yang mana? Masa kami harus pemikiran kamu pengikut jalan lurus. Jangan dipotong dulu. Ini. Yang ini dihapus. Jangan dipotong dulu. Enggak, sebentar. Kamu minta ini yang dihapus. Kamu paham nggak tentang masa mana mubtada dan khobar? Di sini ada yang awal yang akhir. Itu dengar ya. Saja. Kenapa gini? Iya. Di sini kenapa ada alif lam? Nih, kenapa awal itu kenapa ada alif lam? Al-awal. Kenapa nggak awal? Sedangkan di kitab kamu itu dia alfa omega. Di sini huwal awal. Huwa al-awal. Itu bacanya. Al-awal. Kenapa al-awal? Kenapa nggak awal? Saya baca yang pertama, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini siapa yang terjemahin ini? Siapa yang terjemahin ini? Siapa yang terjemahin ini? Ya coba. Siapa yang menerjemahkan ini? Di sini bukan cuma itu. Ya, siapa? Kalau yang di sini siapa yang nerjemahin? Kalau yang ini ada nggak? Bisa nggak nerjemahin ini? Ini nggak ada terjemahan ya? Tuh ya. Ini kitab Al-Quran saya nggak terjemahannya. Saja, dialah yang awal. Nah sekarang gini, Anda kan taunya kitab terjemahan itu saya yakin itu Mang Pepen orang ini dari Depak Cibinong yang nulis karena dia tuh tahunya itu cuma nggak ngerti apa-apa, bahasa Arab juga nggak ngerti takalam dialah yang awal, yang akhir. Apakah ini kurang jelas? Saya mau bantah dulu di Daman ya, Daman. Sabar Bang, sabar. Gini Bang. Oke. Kalau abang menyatakan itu dari Depak, itu salah. Itu LAI. Itu dari LAI. Sama Depak. Salah Bang yang pertama. Di Al-Quran Anda saya jelaskan lagi. Abangnya sabar. Yang awal, yang akhir. Apakah ini kurang jelas? Al-Quran Anda terjemahan saya baca. Dialah yang awal, yang akhir, yang sakir, yang batin. Mana dia? Ini kan saya baca Al-Quran terjemahannya. Dialah yang awal, yang akhir, boleh yang sakit dan yang batin, dengan dan dia yang mengetahui segala sesuatu. Sekarang saya mau bantah dulu dari Daman. Yesus itu ya sebelum Abraham ada dia sudah ada. Karena dia itu adalah apa? Firman yang nusul menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14.
Jadi sebelum sesuatu ada, dia sudah ada. Dia kan penjelma. Izin Bang, Dia saya tanggapi firman ya. yang menjadi manusia. Jadi kalau Anda bilang siapa yang duluan, ya, yang diciptakan atau dia? Yesus Kalau itu dia duluan itu- dari segala sesuatu. Makanya dia katakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Sesuai dengan Al-Hadid ayat 3. Dialah yang Bentar. ada. Dialah yang Tiga akhir. dulu, Bang. Itu Pakai Al-Quran. terjemahannya seperti Nih. Izin saya tanggapi dia ya. Aduh, Nih, kacau nih Wahyu. hotel memang. Wahyu. Di sini Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus di sini menerima wahyu. Di sini kau angkat itu Alfa dan Omega nih. Baca Inilah di ayat wahyu. 17-18. Sabar dulu. Setelah Sabar itu Anda dulu. baca Ini dulu 17-18. Judulnya ya, 17-18. inilah wahyu Yesus Baca di 17-18. Kristus. Wahyu 1 Iya, ayat sebentar, 17-18. Sebentar saya ke situ. Kalau Yesus adalah yang awal, ternyata dia menerima wahyu dari Allah. Kalian bilang nih. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dia dikaruniai wahyu. Siapa yang dikaruniai wahyu ya? Para nabi rasul. Jadi Yesus Baca adalah ayat nabi 17-18. rasul. Oke. Ya. Berapa kau angkat tadi? 17-18. Baca 17. Kemudian baca ayat kita 7, ke ayat sini. 7 Ini dulu. dulu. Ayat 7 dulu. Bentar. Ayat 7. Kita ke sini ya. Ya. Dari Yohanes kepada seluruh jemaat yang di Asia Kecil, karena itu ya judulnya ini. Kita lihat judulnya ini ya. Ayat 7, baca ini. ayat 7. Ya ini Ayat toh 7 yang angkat dulu toh. baru 8. Nah, nih. Ya. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Jadi ini penglihatan, bisa jadi hayalan, halusinasi. Ini yang bercerita nih Yohanes ya. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Bisa jadi nih Yohanes ini lagi duduk-duduk baring, menghayal. Karena kata Yohanes Itu dia melihat wahyu. pintu surga. Kalau Anda baru bilang saya ke situ. menghayal, saya juga katakan Muhammad juga itu menghayal. Ya itu mimpi. karena sebentar, Oten, karena Pak Yohanes di sini dia berkata dia melihat pintu surga terbuka. Dia baring-baring kemudian lihat pintu surga. Jadi ini judulnya penglihatan Yohanes. Penglihatan ya. Dia tidak diberi pewahyuan. Yang diberi wahyu itu tadi Yesus. Ya. Apa artinya Siapa yang wahyu? diberi wahyu? Nih. Siapa yang Anda diberi? baca tadi, baru Anda baca tadi Nih. pertama sudah wahyu. Inilah wahyu Yesus Iya. Kristus yang dikaruniakan Berarti Allah kepadanya. manusia toh. Manusia toh. Kenapa Anda tidak bilang tadi bilang tidak wahyu? Ini saja wahyu. Tadi Anda bilang oh ini bukan Apa kau wahyu. ngomong apa kau? Ngomong Tadi apa Anda kau? bilang tidak wahyu. Inilah bukan wahyu Yesus. Siapa yang dikasih wahyu ya? wahyu? Oke, Saya jadi kita tanya pegang dulu ya, kau. ini wahyu. Saya uji Sekarang dulu baca ya, ayat saya uji 78. dulu. Saya Sekarang baca 7 uji ayat akalmu 7 dan dulu 8. ya. Akalmu saya Pengikut uji. diam dulu. Siapa yang menerima wahyu? Siapa yang menerima wahyu? Silakan. Siapa Baca yang menerima 7 wahyu ini? Sama Bunda Rama. Siapa yang menerima wahyu? Yang menerima wahyu Yesus apa adalah Allah? Yohanes. Ya, yang menerima Siapa yang wahyu menerima adalah wahyu Yohanes. dulu? Siapa yang menerima Yang wahyu di sini? menerima wahyu adalah Yohanes. Baca. Ya, Lu di sini baca ayat Yesus, selanjutnya. inilah wahyu. Baca Inilah ayatnya. wahyu Inilah wahyu Yesus Yesus, tapi Kristus yang menerima wahyu siapa? Dikaruniakan Allah kepadanya. Allah yang memberi yang Yesus menerima wahyu wahyu. siapa? Yang menerima wahyu siapa? Yesus. Yohanes. Udah jelas Anda di sini baca Yesus terus. menerima wahyu. Dibaca, Apa tahu balik? baca itu. Mana Yesus Oke, udah menerima gini aja wahyu? deh. Saya pengikut Mana? Kristus. Saya minta izin ya. Anda belajar dulu Anda. Ya, enggak, saya minta Mana iya. Yesus menerima Saya wahyu? minta izin gini. Tolong ini dong bunda ini bukain ayat ini ya. Apa ya? Enggak. Enggak, Belajar Anda dulu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari tadi. Saya udah angkat bahwasanya anak Allah itu adalah semua orang-orang yang memfitnah Yesus, termasuk imam-imam Yahudi, iblis pada saat di Gerasa, terus keduanya iblis pada saat di Bumbungan Tinggi mengatakan Yesus anak Allah. Dan itu diteruskan oleh Anda. Dan dikatakan di kitab Markus pasal 5 nomor 7 dan nomor 4 sampai 7, di situ dikatakan bahwasanya setelah dia melihat dari jauh Yesus, lalu dia menghampiri lalu menyembahnya. Iblis menyembah Yesus dan dia mengatakan Yesus anak Allah. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan tadi bahwasanya dirinya itu anak manusia. Nah, pertanyaan saya, di ayat Roma, ini kitab kamu, tolong digedein Bunda Rahma. Di kitab Roma 1, ini kan kitab suci kamu ya. Roma 1
ayat ke-23, tolong kepada saya jelaskan sejelas-jelasnya Roma 1 nomor 23. Ya. Tolong Bang, jelasin nama saya Roma 1 22 23. Ya, Roma izin 1 Ustaz, 1 menit. 22 23, tolong jelaskan siapakah yang dikatakan di sini di Roma 21 22 23. Tolong dijelaskan Bang, tolong banget. Oke. Jadi Bunda Rama, sebelum dijelaskan, sebentar Bunda sebelum Rama. dijelaskan, aku ke sini ya. Aku ke sini dulu. Dia angkat tadi Alfa dan Omega, izin 1 menit, baru aku tutup. Dia angkat tadi Alfa dan Omega. Sementara di sini Yesus berkata, aku datang dari Bapa. Aku berasal dari Bapa. Yesus berasal. Kalau kau meyakini Alfa dan Omega itu adalah Yesus itu sendiri, dia yang awal. Sementara di sini Yesus berkata, aku berasal dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Yang benar nih yang mana? Itu tadi Alfa dan Omega. Yesus mengutip. Coba kita buka tadi ya. Diizin Ustadz. Mohon maaf izin. Saya mau buka dia ini supaya otaknya nyambung ya. Ini kita lihat Alfa dan Omega ya. Kenapa Anda tidak baca di ayat 78? Ini. 7, baca 78, 7 dulu. Bener. Baca ayat 7 dulu. Jangan dilanggar. Aku nih. Diam. Baca di ayat 7 dulu baru di 8. Nah, ini kan kau angkat Alfa. Baca 78 baru 17 18 baru Anda paham. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang Allah ini Baca di ayat 7 Yesus sebentar. Ini kan kau tadi angkat Alfa, kau larikan ke Al-Qur'an. Di sini Alfa dan Omega ini Yesus mengutip firman Allah, firman Tuhan Allah. Yesus mengutip, aku adalah Alfa dan Omega. Makanya ente jangan comot. Itulah Anda ente cuma comot-comot. Baca ayat 7, 8, firman Tuhan setelah Allah. itu 17 dan 18. Lanjut Ustaz. Jangan comot logi. Bunda, ente cuma comot logi. Makanya baca ayat 78, kemudian Anda baca 17 dan 18, baru Anda paham. Oke, itu bisa diplesetin. Tolong jelaskan sama saya. Mau jawab dulu tentang siapa tadi? Roma 1 23. Nah, Roma 1 ayat. Tolong dibacakan Bang. Ya. Roma 1:23. Maksudnya apa ayat itu? Ya. Kalau Yesus itu Tuhan. Sebelum Anda saya akan jawab itu, tapi saya mau jawab dulu pernyataan Anda tadi ya. Pernyataan Anda bahwa setan mengatakan Yesus adalah anak Allah. Saya baca juga di Yohanes ya. Yohanes pasal 1 ayat 29 ya. Dengarkan ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke? Jadi bukan cuma setan mengatakan ya, tetapi Yohanes juga mengatakan. Nah, sekarang ingat Yohanes 5:36, kesaksian Yesus lebih kuat daripada kesaksian Yohanes. Yang kamu tampilkan. Kesaksian Yesus lebih kuat daripada kesaksian Yohanes, Mas. Yohanes 5 nomor 36, baca itu. Dan kesaksian Yesus menyatakan bahwa dirinya anak manusia. Anda menyatakan sekarang saya baca. Allah. Sebentar. Saya jelasin dulu. Dikatakan di kitab Markus 5 nomor 4 sampai 7 itu yang menyatakan Yesus anak Allah itu iblis. Di bumbungan tertinggi itu iblis. Lalu dikatakan tadi di kitab Markus itu bahwasanya yang mengatakan apakah engkau Mesias, apakah engkau anak Allah. Di situ para pemfitnah, pembunuh Yesus itu sendiri. Dan Yesus menyatakan dengan diam, dan kau akan melihat bahwasanya anak Allah akan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu kesaksian Yesus sesuai dengan Yohanes 5 nomor 36. Oke, kata sudah. Anda mengimani Yohanes 5:36 sebagai firman Yesus. Tetapi kenapa Anda bantah firman Yesus Anda? Ini firman Yesus bukan yang 5:36. Itu Anda cuma comot logi. Makanya baca seluruh Alkitab. Saya baca. Sekarang saya baca, ini bagian saya. Saya baca Yohanes 17 ya. Saya baca Yohanes 17 ayat 3. Coba jelasin nama saya. Ke neraka deh. Ya. Mampus lah kau ya. Yang masuk ya. Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ingat gak?
Perkataan mereka mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah. Ini digampar sama ayat ini, Bang. Ya, bacakan lagi. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Disamakan juga dengan burung-burung. Ingat gak Roh Kudus dengan burung dara? Lalu disamakan lagi dengan apa? Naga. Binatang-binatang yang berkaki 4 disamakan Yesus dengan domba. Gak tahu binatang-binatang yang menjalar. Tuhan disamakan dengan naga. Coba Bang, apakah semua ayat ini nggak ngegampar iman dia? Satu ayat doang ini baru saya keluarin. Roma 1, 2, 3. Kalau dia nggak sesuai, dikatakan tolong baca ayat yang ke atas ya, ayat ke bawah, silakan baca satu perikop. Saya memancing dia untuk membaca satu perikop. Semakin dia baca satu perikop, semakin hilang keimanan dia, Bang. Begitu tekniknya. Iya, betul. Kalau ayat-ayat yang tadi itu masih bisa dipelintir-pelintir sama dia. Tapi kalau Roma 1, 23, 22, ayat ke-18 sampai habis, makin berantakan iman dia. Nggak percaya, boleh dibaca. Kita bahas yang tadi aja Bang, sains tadi. Oh iya, siap. Sebelum ke sana, yang saya heran dari dulu itu, yang namanya Bible tuh kenapa selalu terjemahan, tapi ditafsirkan tuh saya masih nggak inilah. Ya makanya tadi Bang, kan banyak denom-denom baru tadi. Sudah terjemahan, terus ditafsirkan. Iya. Aduh, gimana itu ceritanya? Yang salut ini tadi Bang Daman ini ngejelasinnya gamblang ya. Kalau kita orang Islam paham, ngerti, malah itu satu ilmu. Tapi buat Oten, dia tuh berpegang patokan kepada terjemahan Pepen. Tahu nggak siapa yang nerjemahin itu? Beda orang berakal sama orang nggak berakal. Iya, si Pepen itu anaknya Bang Samiun yang nerjemahin itu. Coba Oten tuh dikasih PR Bang, dikasih PR tuh cari tahu siapa itu Yohanes, siapa itu Paulus, itu siapa bapak ibunya, dari mana gitu. Itu aja mereka nggak paham. Pas dikasih tahu Al-Quran begini, kaget dia lah. Mana terjemahannya? Mana terjemahannya? Mencret dia. Ini yang baru yang namanya Ten. Kalau mau tahu ya, orang Islam itu yang terjemahan itu bukan Al-Quran. Ini Al-Quran nih. Nih, ini Quran ini nih. Lu cari sampai ujung jempol lu kelihatan juga dari awal nih. Dari awal gua kasih tahu nih. Di sini nggak ada bahasa Indonesia, men. Tuh, mencret gak lu? Tuh, ini baru Quran, Al-Quranul Karim. Tuh, nggak ada sini bahasa Indonesia tuh nggak ada, nggak main di sini. Ini baru Quran. Aduh, mah terjemahan. Jangan nyoba-nyoba sama orang Islam. Ya, pasti tahu. Lanjut Bang. Bang, mau bahas yang saintis yang mana tadi Bang? Iya, jadi kan aku kan nunggu tanggapan Abang Gema ini tentang yang Ar-Rahman 33 itu Bang. Itu gimana Bang tanggapannya tentang sains itu? Ya, Ar-Rahman 33 sama 35 yang bagus ya itu ya kayaknya ya. Iya. 33 ya. Khususnya Bang. 33 khususnya itu. Sebentar ya, 33. Saya juga kebet-kebet Quran juga nih Bang. Nggak hafal semuanya Al-Quran Bang saya Bang. Aduh, kacau nih. Udah banyak hafalan lupa. Iya, kita sambil nunggu Oten yang agak waras dikit naik. Iya. Sebelum menuju ke sana, jadi apa namanya? Selamat malam. Ada penjelajah. Ya, selamat malam. Tunggu sebentar ya. Jadi ada penjelajah yang ke kutub utara dan Antartika gitu. Itu kompas nggak berfungsi di sana. Betul. Nah, itu masih rahasia itu. Iya. Jadi kalau misalkan memakai kompas menuju ke kita mau ke arah ke kutub utara, nanti setelah dekat kutub utara itu kompas nggak bekerja lagi. Begitupun sebaliknya kalau misalkan ke Antartika. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, di Antartika tuh kenapa dijaga ya? Kenapa dijaga dengan ketat? Karena tempat berkumpulnya semua mineral materi di sana, Bang. Enggak, pasti ada rahasia yang lain kalau menurut saya ya. Maksud Abang tuh ada benua baru gitu ya? Bukan, ada rahasia yang disembunyikan selain mineral, selain banyak hal lah.
Gitu. Ya itu hub, Mas. Hub tau nggak hub? Yang mengejutkan tahu. gelombang dari ionosfer, Iya, sehingga bisa diarahkan untuk gempa sesuai dengan keinginan dari yang mengarahkannya itu, menggunakan listrik statis. Iya, tapi kalau menurut penelitian dari teman-teman itu, hub itu masih butuh banyak energi yang makanya kan ada teknologi lebih tinggi dari nuklir itu kan, yang apa namanya itu ya, aduh lupa lagi. Ya, contohnya Turki Mas ya, Turki katanya kemarin gempa, padahal gempanya terarah loh, gedung-gedung rata jatuhnya. Itu pakai teori hub itu. Iya. Cerita Aceh itu terjadi tsunami juga bukan karena gempa alam itu Mas. Betul. Itu karena hub. Mitos ada yang Kalau itu saya cenderung dari ini sih, dari tambang yang di Jawa Barat itu, di mana itu? Di Cianjur. Iya, yang energi gas bumi. Pulau Pindo. Nah, itu gara-garanya itu, kalau menurut saya ya. Itu kan pengeboran itu. Ya. Oh, pengeboran itu yang di Surabaya itu. Ya, gimana Bang Jesus ya? Jesus is prophet. Ya, Jesus is prophet. Ya, selamat malam. Malam. Apa yang mau ditanyakan? Ya, saya tadi banyak dengar diskusinya. Saya mengikuti pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai ya banyak hal lah. Jadi saya juga bingung mau mulai dari mana. Silakan. Yang abang mau tanyakan aja langsung. Pelan-pelan. Justru saya mengikuti diskusi tadi yang dari Alfa dan Omega, lalu kealahan Yesus, lalu Wahyu 1 ayat 21 sampai 23. Mantap. Saya mau orang kayak gini. Satu sama dia. Salut. Saya malah lebih hormat sama orang kayak begini. Bang Jesus mulai aja dari konsepnya Bang. Konsep ketuhanan. Apa ya Bang? Abang mau tanggapi dari diskusi kita tadi. Iya, jadi maksudnya kita mulai dari konsep ketuhanan dari perspektif Kristen atau dari umum ini? Terserah Bang. Kita orang Islam itu mau dari Islam boleh, dari Kristen boleh, secara teologi umum juga boleh. Apa itu Tuhan Bang? Menurut Abang? Ya, kita Kristen pasti mengimani bahwa konsep ketuhanan adalah Trinitas, bahwa kita memiliki Allah dalam 3 pribadi dalam satu hakikat. Di dalam Allah Bapa ada Anak yang firman itu dan Roh Kudus. Dan kekristenan juga mempercayai yang namanya union hipostatis atau hipostatis union. Ya, kita mempercayai itu ada 2 natur Kristus, naturnya sebagai manusia dan naturnya sebagai Allah. Nah, itu konsep ketuhanan yang diimani oleh umat Kristiani. Lalu kita meyakini bahwa Allah memiliki misi ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Meskipun mungkin umat Islam tidak mempercayai dosa waris, tetapi iman Kristen meyakini bahwa manusia memiliki dosa waris, sehingga Tuhan harus menebus umat manusia dari dosa itu. Sudah Bang? Abang mengangkat 2 tema di sini, dosa waris dan Tuhan ya. Di sini dosa waris dan Tuhan ya. Oke, kita satu-satu dulu kita bahas secara gamblang. Baik. Ya, ini kayaknya ada noise ini. Coba abang noise deh kayak. Masih noise ya? Masih noise. Oh, itu.
Oke, gini Bang ya. Kalau menurut Abang itu adalah Trinitas Hypostatis Union, ya satu kesatuan tetapi berbeda jati dirinya karena 100% Tuhan, 100% manusia. 100% juga secara logika teori itu nggak diterima karena nggak ada 100% itu dua kali Bang. 100% itu hanya ada satu. Kurang dari 100% artinya bukan 100%. Begitu ya Bang ya. Teorinya seperti itu yang saya tahu dalam ilmu eksakta. Maaf Bang, kita tidak mengatakan 100%, tapi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Oh gitu, 100%. Oke, siap. Saya bicara sama Abang ini untuk membahas tentang teori ketuhanan. Yesus datang ke dunia ini, Pak. Ya. Dia itu sebagai firman atau sebagai manusia sebenarnya, Pak? Saya singkat-singkat aja bertanyanya. Ya, saya sudah disampaikan tadi bahwa dia memiliki dua natur. Dia adalah firman yang menjadi manusia, dan firman itu kita tahu bahwa firman adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Oke. Kalau saya bertanya ini dengan logika ya, walaupun ayat-ayatnya saya hafal tapi saya nggak menggunakan. Kalau memang Yesus itu turun sebagai firman ke dunia ini, lalu pada saat si Yesus wafat, mati di kayu salib, dan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Dia ini kan firman, Pak. Yang namanya firman itu harus disampaikan, firman Bapa telah disampaikan kepada mereka, kata Yesus waktu itu. Lalu, pas saat Yesus sudah balik ke atas, ke sorga katanya, ke Oranos, ke langit. Kenapa firman Yesus itu diteruskan lagi oleh rasulnya, Pak? Kan Tuhan udah turun nih, Pak, ke muka bumi. Ya. Terus sudah dia kembali ke langit. Kenapa firmannya masih diteruskan oleh Saulus, Pak? Jadi manfaatnya Yesus turun ke muka bumi ini untuk apa? Kalau firmannya masih diteruskan oleh Yohanes dan Saulus. Coba Pak jelasin Pak mas saya Pak. Kalau Yesus itu firman. Baik, makasih Bang Gema Islam. Di dalam kekristenan kita memahami firman itu adalah yang diilhamkan Allah, tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi firman yang kita pahami tentu sangat berbeda dengan konsep firman yang dipahami oleh teman-teman Muslim. Kita memahami bahwa firman adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi ketika para rasul-rasul, anggaplah kita mengatakan Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka menuliskan kehidupan, pengajaran Yesus, kematian dan kebangkitannya. Itu adalah firman yang kita yakini. Lalu tulisan-tulisan pengajaran yang diajarkan oleh Paulus, dan itu semua dituliskan, dan itu yang kita imani bahwa firman adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi kalau Abang memahami bahwa firman sudah naik ke surga dan tidak perlu lagi berfirman, kita harus memiliki sebuah pegangan untuk kita diarahkan hidupnya untuk lebih baik. Tentu kita harus punya sebuah pegangan, yaitu firman. Nah, firman yang dituliskan oleh para rasul-rasul inilah yang diilhamkan oleh Allah yang menjadi pegangan kita. Begitu Bang Gema. Oke. Saya mau nanya Bapak secara singkat lagi. Apakah Yesus itu firman yang hidup? Silakan Pak. Iya atau tidak? Ya. Kita meyakini bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jasadnya Yesus itu bukan dari firman, Pak? Pak. Tubuh Yesus adalah kemanusiaannya. Bukan firman jadinya. Firman yang menjadi manusia, Pak. Oh, enggak, jasad yang mati itu termasuk firman juga bukan? Firman yang menjadi manusia, Bang. Jadi
Betul, firman jadi manusia. Kan ada dua unsur, hipostatis union. Iya. Ada roh ilahi dan jasad. Nah, sekarang saya nanya, roh ilahi pasti punya ilahi, jasad itu termasuk firman bukan? Nah, itu tubuh manusia, Bang. Jadi firman itu adalah intelektualnya Allah, pikirannya Pak, Allah. saya mau nanya sekali lagi ulang ya. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia dan berdiam diri di antara kita. Saya baca secara lengkap itu. Firman telah menjadi manusia. Nah, menurut Bapak, menurut teori Chalcedon 461, hipostatis union, dia itu adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilah, kata Anda. Nah, sekarang manusia yang berbentuk jasadnya ini termasuk firman bukan? Saya mau nanya ini, nanya kejujuran Anda aja. Soalnya ayatnya udah saya bacakan tadi. Mau nanya jujur doang nih Pak. Jujur gak Bapak ini jawabnya? Loh, nih. Bukan tanya jebakan Pak. Cuma saya mau ngetes Bapak jujur gak dari ayat Yohanes 1:14. Jadi kalau menurut Bapak itu dagingnya itu Yesus ya, itu rambutnya Yesus lah, nggak usah daging lah. Rambutnya Yesus termasuk firman nggak? Atau jenggotnya lah, termasuk firman atau tidak? Nggak usah daging deh, jenggotnya aja deh. Termasuk firman nggak itu jenggotnya Yesus? Tubuh Yesus itu adalah materi, Bang. Sedangkan firman adalah intelektualnya Allah, pikirannya Allah. Pak, tolong yang dibacakan keluar dari mulutnya itu telah Allah. menjadi manusia Yohanes 1:14 Pak. Tolong Pak. Jadi Bapak jangan mengada-ngada sesuatu yang tidak tertulis sama saya Pak. Tolong. Saya bicara ini, saya nggak mengasumsikan atau memframing ajaran Anda enggak. Saya cuma membacakan kitab Anda. Firman telah menjadi manusia. Di situ nggak ada manusia, roh, intelektual, nggak ada di situ Pak. Firman telah menjadi manusia, titik. Nggak ada lagi yang lebih dan kurang di situ. Manusia itu apakah dagingnya itu firman atau rohnya yang firman? Di mana kata-kata roh itu firman dan dagingnya itu bukan firman? Di situ Pak, Yohanes 1:14. Ini baru satu ayat loh Pak. Bingung kan? Bapak baca dulu deh. Nah, oke. Saya nggak memojokkan. Mendingan Bapak baca Yohanes 1:14, nggak usah ditanya lagi. Oke. Pertanyaan kedua. Untuk masalah Yesus itu adalah firman. Firmannya dia itu disampaikan kepada manusia. Dia sebagai statusnya Tuhan. Sesuai Lukas 2 nomor 11. Telah lahir Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuhan di kota Daud dikatakan di situ. Artinya dari lahir dia udah jadi Tuhan, Pak. Sesuai Lukas 2:11. Nah, pada saat Yesus menjadi Tuhan, dia menyampaikan firman-Nya yang ada pada dirinya sendiri, sesuai Yohanes 1:14. Nah, saat dia kembali ke langit, mengapa firman itu diberikan lagi ke Saul atau ke Yohanes? Apakah firman yang disampaikan Tuhan, pencipta alam semesta ini gagal, sehingga harus diberikan lagi kepada makhluk, kepada manusia pembunuh? Saul itu manusia pembunuh loh Pak. Dengan ganas dia menghadap kepada para imam untuk meminta surat dan dia ingin membunuh para jamaat Yesus. Di Kisah Para Rasul pasal 9 itu Pak. Artinya apa? Maaf, kalau dari pandangan saya seperti tadi, artinya saya mau mengatakan bahwa Tuhan Anda turun ke muka bumi adalah Tuhan yang gagal. Kenapa gagal? Jangankan untuk mengkristenkan orang Yahudi yang merupakan ada darahnya Yahudi di badan dia, walaupun bukan dari bapaknya, dia nggak punya bapak. Tapi digagal untuk mengkristenkan orang Yahudi. Tuhan gagal, itu nggak layak jadi Tuhan, Pak. Apalagi dia mau menjadikan Kristen seluruh dunia, Pak. Tuhan aja gagal untuk mengkristenkan. Lalu dia butuh bantuan manusia yang notabene dia itu adalah pembunuh, yaitu Saul. Lalu dia membutuh bantuan dari Yohanes Zebedeus, yang dia habis direbus oleh Nero, lalu dikucilkan di Pulau Patmos, lalu dia bermimpi bertemu dengan Yesus berbentuk
anak domba yang seperti sembelih lehernya. Dan dia melihat Tuhan itu bertanduk 7, bermata 7. Maaf Pak, saya nggak ngeliat kitab Anda. Saya cuma ngeliat handphone Anda. Saya hafal kitab Anda, Pak. Ini pertanyaan yang keluar dari pemikiran setelah saya membaca kitab Anda. Pertanyaan saya sangat singkat. Untuk apa Yesus turun ke muka bumi? Itu aja. Kembali ke sana, Pak. Lanjut yang lain. Ya, terima kasih Bang Gema. Saya pikir Bang Gema banyak tahu tentang Alkitab, tapi tidak memahaminya, Bang. Sehingga Bang menafsirkan sendiri Alkitab itu. Dan dari hal ini kelihatan Abang lebih ahli dari ahli kitab itu sendiri. Sementara Abang tidak memahami sama sekali tafsiran. Abang hanya memberikan dari perspektif Abang Tolong sendiri. kasih sama saya buku tafsir dari Kristen detik ini. Besok saya beli, Pak. Kalau ada tafsiran Matthew Henry, Yerusalem, saya udah baca kitab itu semuanya, Pak. Itu akal Jerum, Valerian of Salami sudah saya baca, Pak. Makabe sudah saya baca, Pak. Tobit sudah saya baca, Pak. Nyanyian anak kecil sudah saya baca, Pak. Apa yang belum dibaca sama kitab Anda? Justru itu, Bang. Abang banyak membaca. Sebenarnya Bapak yang nggak paham, saya yang paham. Maaf, Bapak jangan memframing saya yang saya baca, saya belajar, saya punya gelar di sini. Lalu Bapak bilang saya nggak paham. Bapak yang nggak paham, Pak. Jangan memframing saya yang saya orang bodoh, Pak. Orang nggak paham itu orang bodoh namanya, Pak. Nggak, ini akal bulusnya. Yang kayak gitu. Bapak bahasa halus, tetapi Bapak menyelekit sama orang yang punya ilmu. Justru itu Bang, saya memberitahu keadaan Abang supaya Abang lebih memahami kekristenan. Abang lebih paham kekristenan daripada orang Kristen. Sekarang orang Kristen tahu gak Yesus itu sebagai apa di sana? Nah, apa Yesus? Coba sebutkan. Justru itu saya mau jelaskan. Saya lebih memahami Alkitab saya daripada Abang. Yesus sebagai Yesus. Oke, gini aja deh Pak. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Andai dari orang Kristen, ya. Gini aja Bang. Jelaskan sama saya kalau Bapak bisa menjelaskan aja, kita berdiskusi ilmiah aja. Kita berdiskusi yang gentleman. Framing saya kata saya nggak paham. Kita diskusi secara ilmiah. Bapak diskusi secara ilmiah. Bukan mute Bang. Kita diskusi secara izin Bang Gema. Berikan kesempatan saya bicara, kalian saya beri. Ini namanya diskusi, Bang. Jadi bukan diskusi satu arah. Saya justru memberikan pemahaman kepada kalian tentang kekristenan. Pemahaman kamu nggak jelas. Loh, itu saya memberikan Ustaz, izin memberikan dasar-dasar Alkitabnya. Kalian tidak memberikan dasarnya. Bang, my Lord, dengar ya. Anda bilang Yesus, Anda bilang firman itu telah menjadi manusia. Iya, kita semua ini adalah hasil dari kehendak Tuhan, kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menjadikan sesuatu, Allah yang berkata jadi, maka jadilah. Ketika di Yohanes 1:14 tertulis, firman itu telah menjadi manusia. Ingat, ada kata telah. Jadi ada proses. Ketika Gabriel mendatangi Maria, hai Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu, menyampaikan bahwa engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, seorang. Gak pernah si Gabriel menyinggung kau akan melahirkan Tuhan. Seorang anak laki-laki diberi nama Yesus. Jadi Gabriel ini membawa firman, membawa amanah, membawa kalimat. Kalimat itu adalah firman. Dia bawa kalimat atau perintah dari Bapa. Dia membawa sesuatu perkataan kepada Maria. Hai Maria, aku menyampaikan kepadamu, kau akan hamil, akan melahirkan seorang laki-laki. Kaget Maria kan? Loh, saya ini belum pernah disentuh laki-laki, bagaimana mungkin? Dijawab oleh malaikat, Maria, sanakmu Elizabeth pun itu sedang hamil. Usia kehamilannya 6 bulan, yang disebut mandul itu. Elizabeth ini mamahnya Yohanes Pembaptis. Yang disebut mandul itu, sebab
Ingat ya, Lukas 2:35 kalau nggak salah ya. Kesimpulannya apa itu Bunda Rahma? Iya, Bukan ini saya ceritakan bercerita. tentang firman. Sabar dulu, Ya, sabar dulu. pertanyaannya apa? Ilmiah toh? Anda Iya, mau pertanyaannya apa? berkata toh? Atau sanggahan Bunda Rahma itu apa mengenai kekristenan? Menjelaskan firman, ya. Bukan Ini berkata. tidak data di Bibelmu loh, jangan kau bantah. Apa pertanyaannya? Bukan muter-muter. Allah, ini kita tunjuk ya. Di sini menjelaskan tentang firman, sabarlah kau. Kan mau diskusi kau baik-baik toh. Apa kau mau ribut? Kita lihat ya. Mau ngomong lah, nggak usah bertakiah. Siapa yang bertakiah? Bodoh juga, kok nggak ada yang bertakiah ya? Inilah mulut orang-orang. Nih, Bunda Rama, izin saya mau bertanya sama Yesus my Lord. Nah, ini ya, tolong ya, mulut kita itu dijaga ya. Mulut itu dengan kata-kata yang bersih. Saya hanya ingin menegaskan. Tolong mulut kita dengan yang bersih, supaya edukasi. Bentar, ini edukasi. Jangan mengeluarkan kata. Elizabeth, dengar bang, Elizabeth. Iya, tapi tolong jangan mengeluarkan kata. Aduh, Izin Bunda. Elizabeth tanpa sel telur dia bisa hamil karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Izin mengeluarkan kata-kata yang pantas. Aduh, tolol juga kau ya. Saya bertanya, keluarkan mana dalam Bibelmu Yesus itu firman? Di mana dalam Bibelmu Yesus itu firman? Tunjuk datanya. Kau bilang Yesus firman toh? Mana data di Bibelmu Yesus itu firman? Yohanes 1:14 itu. Yohanes 1:14 itu sudah jelas. Tidak ada di situ Yesus. Firman itu pada mulanya. Ayo kita baca. Ayo kita diskusi. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, kita buka Yohanes. Ayo kita buka. Firman itu Yesus mana? Ya, ayo kita buka. Siapa yang noise ya? Noise ya. Tolong di mute yang lain. Ayo kita buka. Noise sekali sampai ini. Abdul, Bang Abdul, coba di mute Bang Abdul. Bang Abdul, tolong di mute dulu. Saya minta ya data di mana Yesus itu firman. Kau mengatakan firman itu Yesus adalah firman. Tunjuk datamu di mana. Kalau Yohanes 1:14 firman itu telah, ada kata telah menjadi, artinya ada proses. Nggak ada tertulis di Bibelmu firman itu Yesus. Kalau ada tunjuk datanya di mana Yesus firman itu. Yesus mana? Tunjuk datamu di mana firman itu Yesus. Itu di ayat 14 dan 15. Makanya saya baca, dengarkan Bunda Rahma. Makanya saya bacakan, makanya jangan nyerocos, saya bacakan, tenang Bunda Rahma. Bacakan, saya baca, jangan usah dimut. Kita sudah belum, kau belum lahir, saya sudah hafal Bibelmu. Oh, sini gimana? Saya bicara di mute. Aduh. Ini giliran saya bicara kok di mute. Karena kamu Yohanes 1:15. Firman telah menjadi manusia. Ya dengarlah dulu, ini hostnya ini. Waduh, ini nggak benar ini. Ya udahlah, nggak ajalah kalian yang paling benar. Diskusinya kalian itu Ya memang. Nggak benar. Kalau nggak ada data, tunjuk data di mana Yesus itu. Ini saya mau baca data, kalian merocos. Saya mau bicara, kalian merocos, kalian mute. Saya bicara, kalian nyerocos, kalian mute. Ini kan saya mau baca data. Bang Rafa. Ini kan Yohanes 1 ayat 14 ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Semuanya perkataan Yohanes itu. Ia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Apa yang kamu angkat di sini? Ini merujuk kepada Yesus. Tuhan. Di mana ini merujuk kepada Yesus? Mana Yesus? Mana Yesus Tuhan di situ? Noise sekali kau Yesus di situ. Udahlah. Itu semua perkataan Yohanes itu. Bikin kacau dia. Enggak, gini aja nih. Teriak. Oh, udah turun dia, udah turun. Gini aja nih. Kita Bunda minta Rama, gini aja nih. Seperti imannya Yesus itu firman. Di situ nggak ada dijelaskan Yesus firman. Kalau firman telah menjadi manusia, ya memang ada. Nah sekali dia. Bunda Rama, intinya begini aja. Yesus kan tidak tahu pohon ara. Terus apa gunanya Alfa dan Omega?
Banyak pembuktiannya Bang memang, tapi karena mereka memaksakan manusia jadi Tuhan, begitulah dia. Suruh jelaskan Yohanes saja, Bun. Orang Yesus aja tidak tahu pohon ara berbuah, apa gunanya Alfa dan Omega itu? Dijelaskan Yohanes, Bang. Kepalanya penuh doktrin dogma yang tidak sesuai dengan Bible. Itu lama banget. Tadi saya mau nanya tadi Bunda Rama sama dia. Apa pertanyaannya Bang? Bagaimana dia nggak mau ditanya? Saya mau nanya di saat wafat Yesus selama 3 hari itu, yang menata langit dan bumi ini siapa? Itu mau saya tanya sama dia. Perasaan tadi yang dibahas Firman ya, bukan ya? Firman, Bun. Firman. Kalau Firman jangan lompat ke tempat lain dulu Bang, selesaikan satu topik dulu biar kita dapat poin. Makanya tadi kan saya bahas begini, Bu Rahma, saya bahas begini. Silakan, Ustaz. Yesus itu kan turun ke muka bumi sebagai firman yang berjalan, firman yang hidup. Nggak ada data di Bible-nya. Kenapa Ustaz turun? Naik Ustaz. Nggak ada data di Bible-nya Yesus itu firman hidup. Nggak ada. Naik Ustaz. Bang Budi naik. Tetap muter-muter doktrin, Bun. Iya, pasti. Mereka kan mengimani Yesus itu firman, Yesus firman hidup. Kita minta data, tidak ada. Yesus Tuhan, tidak ada. Jadi gini Bang, maksud saya itu firman itu begini Bang, Bunda ya. Yesus itu adalah firman yang notabene dia adalah dikatakan Tuhan. Tuhan yang merendahkan diri menjadi manusia. Artinya pada saat Tuhan itu merendahkan diri manusia agar manusia itu dapat diajarkan oleh firman Yesus dan mengenal Tuhan. Itu keimanan Yesus, keimanan Kristen sebenarnya kayak gitu. Lalu pada saat Yesus mati di kayu salib lalu dinaik ke atas langit, mengapa firman yang ada pada diri Yesus malah sekarang firmannya dikasih ke Saul? Artinya Yesus sebagai Tuhan yang notabene itu pencipta alam semesta ini digagal untuk mengkristenkan kaum Yahudi aja tuh nggak ada yang jadi Kristen. Nah ini layak nggak dijadikan Tuhan? Logikanya gitu ya, kita bicara masalah gitu, masalah firman. Kalau Yesus itu firman, seharusnya nggak usah berfirman lagi, nggak usah Bapak itu berfirman lagi. Kalau Yesus firman kan sudah diwakili oleh Yesus. Betul. Tapi kenapa masih berfirman? Firmannya harus sampaikan ke Saulus lagi, kenapa harus ada ke Yohanes lagi? Artinya Yesus ini adalah Tuhan gagal dong. Gagal dalam berfirman. Kenapa? Karena butuh manusia untuk menyampaikan firmannya lagi. Logika kan? Pas kan? Disitulah ngeblundernya dia tadi Bunda. Apa yang difirmankan Bapak? Firman, kata Yesus begini Bang. Firman yang aku dengar, kata Yesus ya. Firman yang aku dengar, itulah yang aku sampaikan kepada dunia. Kalau kalian meyakini Yesus firman, kenapa dia mendengar lagi firman? Ya kan, harusnya dia sayang berbicara ke sana kemari. Tapi Yesus menerima firman, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu penyampai firman. Nah, kita ke Yohanes 17. Mudah-mudahan dia nyimak di bawah ya. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapa yang diutus Allah? Yohanes 3:34, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Makanya Yesus berkata, firman yang aku dengar telah kusampaikan kepada mereka. Yesus mendengar firman, tapi mereka mati-matian Yesus adalah firman itu sendiri. Firman menerima firman. Aduh. Sebenarnya saya tuh ngasih pandangan itu buat mematahkan dogma mereka, teman-teman semuanya. Mematahkan dogma bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, artinya firman yang hidup itu gagal memberikan firman kepada alam semesta. Oh, ini karena apa? Free will. Yesus memberikan pemilihan bebas untuk manusia supaya dia mau mengikuti Yesus atau tidak, itu urusan manusia itu sendiri. Artinya Tuhan Anda tidak punya kuasa untuk menjadikan manusia selamat, dan percuma turunnya untuk menebus dosa, ternyata dia tuh omdo.
Dia sampai mengorbankan tubuh Tuhan untuk menumpahkan darah agar dosa manusia diampuni. Buktinya ternyata manusia nggak ada yang percaya sama dia, cuma hoak aja. Sampai-sampai di kitab Bang. Ya, kalau dia itu nomor Tuhan, 106, ibunya Yesus dikatakan sebagai pesundal dan dipakai sama berbagai macam orang Roma. kalau dia itu Tuhan, Begitu. teman-teman Kristen, tentunya dia berhasil mengkristenkan Yahudi. Kalau dia Tuhan, dia turun di Yahudi kok sana. Dia bisa menguasai toh orang-orang di sana karena dia Tuhan. Buktinya dia gagal mengkristenkan Yahudi. Yes, Itu maksud tandanya saya dia gitu bukan Bunda, pikiran mantap Bunda ini. Oke, sip, mantap. Masuk. Kalau dia Tuhan, harusnya yang Yahudi jadi Kristen semua. Ya dia kuasa itu, maha kuasa dia. Faktanya apa? Malah salib diludahi di sana. Ini oten-oten gak ada akalnya kalian. Malah digebuk. Jadi kalau misalkan acuannya adalah alfa dan omega, kalau berlandaskan dengan asumsi, bisa aja kita asumsikan begini. Alfa itu bahwa Yesus diturunkan itu untuk kaum Yahudi, bahasa Israel kan, untuk kitab. Dan omeganya itu di hari akhirnya gitu, hari kiamat. Hari kiamat, betul. Kembali. Nah, begitu. Kalau landasannya hanya asumsi, bisa aja berpikiran seperti itu. Betul, betul Bang. Jadi gini ya, kalau kita ambil kesimpulan lagi, sebenarnya Yesus turun ke muka bumi nanti itu untuk menghukum dan menghakimi orang-orang Yahudi. Bukan semua manusia. Tetapi kalau yang menghakimi di luar orang Yahudi, itu Lukas 11 nomor 31. Baca. Siapa yang menghakimi orang di luar Yahudi? Lukas 11 31. Baca di situ. Nyi Roro Kidul. Allah Akbar. Nggak percaya. Baca. Kalau salah saya ngomong, tabokin ntar. Iya, Ratu Selatan itu. Ya. Betul nggak? Ini nggak bercanda, serius ini bener. Coba aja baca. Ratu Selatan Karikan. Iya, itu yang menghukum orang di luar Yahudi, Ratu Selatan. Untuk orang Yahudi yang menghukum itu Yesus. Real kan? Ingat ya, nota di bawah, Islam itu tidak akan pernah bicara memberikan suatu stigma ataupun memberikan suatu keputusan kalau dia tuh nggak punya data. Kami akan dilaknat oleh Allah. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolal finnar. Barang siapa yang mengada-ngada kepada adalah satu kesesatan, dan kesesatan itu adalah di dalam neraka. Itu dalilnya. Jadi kami nggak boleh berkata tuh tanpa ada dalil. Kami menyesatkan, nggak boleh. Ya, tolong ya Kristen ya. Jadi kalau bisa kita diskusi elegan gitu, nggak usah kamu nggak paham. Ini nggak mau lah saya bilang nggak paham. Orang data semua saya keluarin, ayat-ayat saya keluarin. Kok saya dibilang nggak paham? Kacau bener bawa. Makanya. Kebalik ya, guru ngajarin, tapi dibilang guru nggak sekolah sama muridnya, kan kacau ini orang. Iya, guru marah-marah ngasih tahu ke murid, muridnya bilang, dasar bu guru nggak sekolah lu. Yang gila itu murid apa gurunya nih? Ustaz, Nyi Roro Kidul agamanya apa Ustaz? Nggak tahu tuh, tanya mau oten yang lebih paham itu. Soalnya waktu Yesus itu di Yohanes 2 nomor 15, orang-orang Farisi datang ketemu dia itu membawa menyan.